Pada rest area ini terdapat prinsip semi ekologi di mana bangunannya menggunakan material yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Adapun beberapa target dari ekologi arsitektur ini sendiri yaitu yang pertama menggunakan material yang berasal dari hasil daur ulang, yang kedua menggunakan material lokal, yang ketiga bangunan yang hemat energi dengan cara membuat banyak bukaan untuk menerima cahaya matahari dan angin. Yang keempat, meminimalkan dampak negatif pada alam dengan cara mengolah sampah dedaunan menjadi kompos. Kemudian yang kelima, menggunakan teknologi yang memanfaatkan kembali limbah dan air hujan untuk digunakan kembali. Ada isu desain yang didapat dari kawasan ini yaitu bisnis, lingkungan, dan tempat istirahat yang harus digabungkan ke dalam rest area. Nah, dari isu desain, konsep konsep ekologi arsitektur serta main konsep, maka ada beberapa goals, yaitu menjadi kawasan wisata, aksesibilitas bagi pengunjungnya, ekologi site atau ekologi building, kepadatan penduduk, dan merupakan landmark baru di daerah Saren ini. Ini adalah beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi bangunan. Pertama yaitu hidroponik, yang kedua ada wake system, yang ketiga ada ebb and flow system, yang keempat ada deep water culture, dan yang terakhir ada aeroponik. Ada 15 alternatif media tanam. Adapun teknologi lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu aquaponik. Raincatcher adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan. Air yang ditampung nantinya akan digunakan untuk menyutur atap. Struktur pondasi yang digunakan di sini yaitu pondasi cakar ayam dan pondasi cerucuk. Pondasi cerucuk ini sendiri berfungsi sebagai akar yang mengikat dan mempertahankan kepadatan tanah atas beban pondasi cakar ayam di atasnya. Untuk superstruktur pada dinding ada dua konsep. Yang pertama menggunakan green wall dan yang kedua menggunakan Prosoft 370E yang berfungsi untuk mereduksi polusi dan sirkulasi udara. Kemudian untuk upper strukturnya menggunakan atap baja ringan. Kemudian yang berikut adalah block plan. Nah, block plan di sini sudah menentukan di mana posisi bangunan menurut fungsi dan kegiatannya. Pada sisi barat terdapat parkir untuk kendaraan kecil yaitu golongan 1, 2, dan 3, sedangkan untuk sisi timur di bagian atas terdapat parkir untuk kendaraan besar yaitu seperti golongan 4 dan 5. Kemudian pada sisi timur bagian bawah terdapat parkir khusus untuk pengelola. Pada sisi utara side terdapat SPBU dan bengkel yang mana dapat memudahkan para pengguna atau pengunjung ketika mereka ingin mengisi bensin. Nah, mereka ketika masuk langsung dapat mengisi bensin dan menuju bengkel. Kemudian dapat memarkir kendaraannya. Kemudian yang berikut ada masa bangunan utama yang berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh taman, toilet yang dibuat terpisah dari bangunan utama yang juga berbentuk heksagonal. Kemudian ada di belakangnya terdapat ruang display yang mana akan dibuat panggung, dan yang di belakang terdapat open space dan teater yang akan dibuat panggung juga. Kemudian dari open space ke area inap akan dibuat skywalk yang akan memudahkan para pengunjung untuk ketika mereka mau pergi ke area istirahat. Kemudian di sebelah ruang istirahat terdapat ruang pengelola atau staff. Nah, di antara masa bangunan utama dengan musola itu dipisahkan oleh sawah dan sungai. Untuk menuju musola dari bangunan utama akan dibuatkan skywalk.